الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. ثم إلى روح كجي محمد شافعي هدايمي. ثم إلى روح كجي حسين مرزقي. ثم إلى روح يا هجي شريف سيدنا سيف النصير. ثم إلى روح كجي عبد الشكر رملي. ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى روح Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani wa sumila Haji Saleh Ramli wa sumila Haji Abdul Rashid bin Haji Abdullah Syafi'i wa inna Allah yatawasyahum birrahmah wal maghfirah wa ala niyat Allah yaqdi hawaijana min hawaij diniyah wa dunyawiyah wal hissiyah wal ma'nawiyah wa zahir wal khafiyah bijai khairul bariyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat sehat wal afiat. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita dengan hadir ke majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita mengundang rahmat Allah yang turun kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita ditinggal lagi oleh salah seorang ulama kita, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan kita, guru kita bersama al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Al-Fakir memang belum terlalu lama dekat dengan beliau, namun dalam setahun terakhir ini memang Al-Fakir memang cukup dekat juga dengan beliau. Seolah-olah Al-Fakir kehilangan sandaran sekarang ini. Kesedihan yang Al-Fakir rasa ketika kehilangan ayah beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, seolah-olah sekarang terulang lagi. Kesedihannya hampir sama. 2 hari yang lalu Al-Fakir bermimpi. Dalam mimpi ada seseorang yang ingin membawa kendaraan yang Al-Fakir punya. Dia bilang, saya ingin
mencantikkannya, membaguskannya. Kemudian saya biarkan. Namun orang ini berkata dia akan membawa kendaraan itu ke tempat yang agak jauh. Setelah itu Al-Fakir terbangun, terfikir maksud daripada mimpi itu. Yang Al-Fakir fikirkan adalah siapa kira-kira yang akan meninggal dari orang-orang yang Al-Fakir rasa cukup berharga, cukup bernilai, cukup membantu Al-Fakir selama ini. Ada beberapa orang yang terbayang. Dan ternyata sore kemarin sosok itu adalah al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i. Mari sama-sama jamaah kita hadiahkan Fatihah sekali lagi. Khusus kita tujukan untuk beliau. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal solehnya. Allah tempatkan beliau bersama para syuhada, para anbiya, para salihin. Dan semoga kita yang ditinggalkan dapat mengikuti jejak perjuangan beliau yang istiqomah sampai akhir hayatnya berjuang, berdakwah li'ila'i kalimatillah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan pengajian kitab tafsir Al-Munir. Malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-126. Seperti biasa kita akan baca ayatnya, mudah-mudahan menambah lagi barokah majlis kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Kita sampai pada perkataan wa qara'a nafi'un ya. Ya. Yang pegang kitab, kita masih membahas sedikit ayat yang ke-125-nya. Wa qara'a nafi'un wa ibnu amirin, dan membaca Imam Nafi' dan Ibnu Amir. Wattakhadhu bi fathil kha'i ala sighatil madhi. Beliau membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dibacanya dengan fathah kha. Wattakhadhu atas bentuk fi'il madhi. Fahuwa ikhbarun an waladi Ibrahim annahum ittakhadhu mim maqamihi musalla. Maka bentuk yang seperti itu adalah bentuk ikhbar, pemberitahuan tentang anak daripada Ibrahim, bahwasannya mereka menjadikan daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat, ya. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila ay amaronahuma, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baitiya, untuk mereka membersihkan rumahku, ay bi an assasahu ala taqwa, yakni dengan mendirikannya atas dasar ketakwaan. Waqila, dan ada yang berpendapat maknahu, makna daripada antahhira baiti itu adalah arifa annas, perkenalkanlah kepada manusia, anna baiti, bahwasannya rumahku ini tuhratun lahum, sebagai pensuci bagi kalian. Mata hajjuhu wazaruhu, manakala mereka menunaikan haji ke Baitullah dan manakala mereka menziarahi Baitullah, wa aqamu fihi, dan tinggal di negeri itu, yakni di Baitullah. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jam'u raqi'in wa sajidin, perkataan war-ruk'is sujud itu adalah jamak daripada raqi', orang yang rukuk, wasajid, orang yang sujud. Fal muradu bit ta'ifina, dan maksud orang-orang yang bertawaf, yang dimaksud dengan at-ta'ifin adalah man yaqsudul baita, mereka yang menuju ke Baitullah hajan, untuk melaksanakan haji, au mu'tamaran, atau melaksanakan umrah, fayatufu bihi, kemudian mereka tawaf padanya. Itu maksud at-ta'ifin. Kemudian maksud wabil akifina, maksud daripada akifin, man yuqimu hunaka, mereka-mereka yang tinggal di sana, wa yujawiru, dan yang berdekatan dengannya. Wabir ruka'is sujudi, yang dimaksud dengan ar-ruka'is sujud, man yusalli hunaka, yakni orang-orang yang salat di Baitullah itu. Qala Ata'un, berkata Imam Ata', fa idza kana syakhsu ta'ifan, apabila seseorang itu tawaf, fahuwa minat ta'ifin,
maka dia termasuk orang-orang yang at-taifin, orang-orang yang bertawaf. Wa idza kana jalisan, dan apabila dia duduk, fahuwa minal akifin, maka dia termasuk golongan orang-orang akifin, orang-orang yang beriktikaf. Wa idza kana musalliyan, dan apabila orang tersebut salat, fahuwa minar ruk'is sujud, maka dia tergolong daripada golongan ar-ruk'is sujud. Thumma idza fassarna at-ta'ifina bil ghuraba'i, kemudian apabila kita tafsirkan at-ta'ifina itu dengan maksud orang-orang yang asing atau orang-orang yang pendatang, fahina izin tadullul ayatu ala anna at-tawafa lil ghuraba'i afdalu minas shalah, maka ketika itu ayat tersebut menunjukkan bahwasannya orang yang mendatangi Ka'bah ataupun sebagai pendatang, maka bahwasannya tawaf itu lebih afdal daripada salat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada penggalan akhir daripada ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya, untuk mensucikan, membersihkan rumahku itu, lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang iktikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, yakni orang-orang yang sholat. Sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit tentang perkataan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada yang belum saya jelaskan pada minggu yang lalu. Jamaah sekalian, ayat ini turun bersesuaian dengan permintaan daripada Sayyiduna Umar. Ya. Jadi Umar ini, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, banyak ijtihadnya, pendapat-pendapatnya yang bersesuaian dengan Al-Qur'an. Ketika dia berpendapat satu pendapat, kemudian Allah menurunkan wahyu yang membenarkan ijtihadnya Umar. Ada lebih kurang 20 pendapat Umar itu yang dibenarkan oleh Quran. Makanya Nabi pernah berkata begini, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, maka niscaya Umar. Karena pendekatan pemikiran dia itu bersesuaian dengan maqasid syariah. Di antaranya ayat ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Waktu zaman Nabi, saya pernah cerita minggu yang lalu, maqam Ibrahim itu letaknya dekat dengan Ka'bah. Orang-orang Islam waktu itu kalau ingin sholat, mereka akan menghindari tempat di mana maqam Ibrahim. Kalau mereka ingin sholat, mereka akan cari tempat lain. Dia tidak akan sholat di belakang maqam Ibrahim. Begitu. Sebab kenapa? Maqam Ibrahim kan batu ya Pak. Sedangkan mereka baru meninggalkan penyembahan kepada berhala. Mereka takut kalau mereka sholat di belakang maqam Ibrahim seolah-olah sama dengan perbuatan mereka yang dulu. Diperhatikan itu oleh Umar. Orang-orang kalau mau sholat, nggak ada yang mau sholat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan tempat ini sebagai tempat sholat, biar tidak kosong begitu. Ini juga tempat yang bersejarah. Atas pendapat itu akhirnya turun, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadilah sampai hari ini kalau orang ingin sholat, di antara tempat yang terbaik adalah di belakang maqam Ibrahim. Apalagi kalau orang setelah selesai tawaf, mereka akan sholat sunat tawaf. Sholatnya yang paling afdal adalah di belakang maqam Ibrahim.
itu atas ijtihadnya Umar. Banyak ya ijtihad Umar yang bersesuaian dengan syariat, yang bersesuaian dengan wahyu. Di antaranya lagi, ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah. Di antara ghanimahnya itu adalah tawanan-tawanan perang. Kemudian tawanan perang ini perlu diapakan? Apakah perlu diberdayakan ataupun perlu dibunuh? Abu Bakar berpendapat orang-orang ini mereka punya ilmu, berdayakan saja, ajar kaum muslimin biar mereka pandai. Begitu kata Abu Bakar. Kata Umar, jangan bunuh. Kata Umar begitu. Pada mulanya Rasulullah SAW setuju dengan pendapat Abu Bakar. Rasulullah ingin menjadikan tawanan-tawanan ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah bisa sebagai budak, bisa sebagai pengajar kalau mereka punya ilmu. Tapi kata Umar, jangan bunuh. Kalau tidak mereka akan mengetahui rahasia kita dan mereka akan membocorkan itu kepada keluarganya nanti. Untuk tujuan membalas dendam. Maka apa yang dibenarkan daripada dua pendapat sahabat besar ini? Yang dibenarkan adalah pendapatnya Umar. Ya, itu Masya Allah, Sayyidina Umar. Banyak, ada sekitar 20 pendapat. Nah, jadi ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ini atas inisiatif ataupun pendapat daripada Sayyidina Umar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kitab yang tadi kita baca Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disuruh untuk membersihkan Ka'bah, membersihkan Baitullah dari segala jenis kekotoran, baik kekotoran zahir atau kekotoran batin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang salat, ruka'is sujud. Pada bagian akhir daripada bacaan kitab kita tadi, tsumma idza fassarna ta'ifina bil ghuraba, apabila kita tafsirkan at-ta'ifin itu dengan maksud al-ghuraba, yakni orang-orang yang datang, orang-orang yang asing yang datang ke Baitullah, maka at-tawafu lil ghuraba'i afdalu minas shalah. Bagi orang-orang yang datang yang tidak tinggal di Mekah, maka bagi mereka kalau masuk ke Baitullah yang paling afdol adalah tawaf. Ya, kita sebagai orang yang tidak tinggal di mana? Di Baitullah, setiap kali datang ke sana yang paling afdol adalah tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Tawaf sunnat namanya kan. Kita kalau ingin ke Masjidil Haram, maka yang lebih afdal bagi kita adalah tahiyatul tawaf sunnat. Baik. Kemudian ruwiya an Ibnu Abbasin wa Mujahidin wa Atha'in, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Mujahid dan Atha', anna tawafa li ahli al-amsar, bahwasannya tawaf bagi penduduk kota yang berada di segala jenis penjuru selain daripada kota Mekah, afdalu, lebih afdal, wassalatu li ahli Makkah afdalu, sedangkan bagi orang Mekah salat tahiyatul masjid itu lebih afdal. Tapi selain orang Mekah, tawaf kalau datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Baik, dan pahalanya lebih besar. Ya, kita melakukan tawaf sunat, pahalanya lebih besar daripada salat tahiyatul masjid. Baik, kemudian pada ayat yang ke-126, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza al-harama baladan aminan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah ini, yakni al-haram,
baladan aminan. Kalau kita terjemahkan dalam buku kitab terjemahan kita, negeri yang aman. Ai katsirul khosbi. Katsirul khosbi ini artinya adalah subur, makmur, begitu ya. Fa innad dunya idza tulibat liyataqawwa biha 'alad din. Karena sesungguhnya dunia apabila dicari untuk memperkuatkan agama, kana dzalika min a'zami arkanid din, adalah perkara itu termasuk seazam-azamnya, seagung-agungnya daripada rukun agama. Fa idza kana al baladu aminan wa hasala fihi al khasbu, maka apabila satu negeri itu aman dan juga negerinya itu menghasilkan kemakmuran dan kesuburan, tafarraqa ahluhu li ta'atillahi ta'ala, maka penduduknya akan memanfaatkan waktunya untuk taat kepada Allah. Wa aidan innal khasba mimma yad'ul insana ila tilkal baldah fahuwa sababu ittisalihi fit ta'ati. Dan begitu juga bahwasannya kemakmuran itu adalah termasuk daripada perkara yang mendorong manusia untuk datang ke tempat itu, maka itu adalah sebab yang bersambung dengan ketaatan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Allahumma rabbi ij'al hadza baladan amina. Jadikanlah negeri tersebut, negeri Mekah, negeri haram, sebagai negeri yang aman. Maksud aman di sini ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah katsirul khasbi, makmur. Ya. Negeri yang aman itu sangat identik dengan kemakmuran. Sebab kenapa Nabi Ibrahim berdoa supaya negerinya aman? Ada tujuan. Ketika orang berada dalam keadaan aman, orang tersebut akan dapat fokus untuk ibadahnya. Ya. Maka tadi disebut tafarraqa ahluhu li ta'atillah. Kalau negerinya aman, makmur, subur, maka penduduknya itu mereka hanya tinggal memfokuskan dirinya untuk beribadah. Tidak perlu bersusah payah untuk cari nafkah. Karena apa? Negerinya aman, negerinya makmur. Ya. Maka diminta itu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi keamanan adalah satu kunci penentu kemakmuran negara. Ya. Keamanan menjadi salah satu kunci kemakmuran negara. Kalau kita kaitkan dengan zaman modern sekarang ini, investor asing itu mereka akan tertarik menanamkan modalnya kalau negeri tersebut adalah negeri yang aman, Pak. Kalau negerinya bergejolak, investor tidak akan mau menanamkan modalnya. Ketika modal itu ditanamkan di satu negeri, itu juga akan membawa kemakmuran kepada penduduknya. Ya. Makanya keamanan satu negara menjadi salah satu kunci kemakmuran. Ya. Di daerah Asia Tenggara ini, investor lebih cenderung suka menanamkan modal di mana, Pak? Di mana? Di Asia Tenggara, Singapura. Modal paling banyak ditanamkan diantaranya di Singapura.
Di mana lagi? Di Vietnam. Di mana lagi? Thailand. Ya. Indonesia peringkat yang sekian. Karena apa? Karena keadaannya dianggap tidak terlalu aman. Ya. Vietnam mereka sudah lebih jauh, lebih maju daripada kita dalam hal itu. Karena keamanan adalah salah satu kunci kemakmuran negara. Makanya itu diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadikan negeri ini, kota Al-Haram, sebagai negeri yang aman. Kemudian apa yang Nabi Allah Ibrahim minta lagi? Warzuq ahlahu ay al-haram, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, penduduk Al-Haram, yakni kota Mekah. Minas samarat, daripada buah-buahan. Wa qad hasala fi Makkah, dan sungguh didapatkan, dihasilkan di kota Mekah itu al-fawakihur rabi'iyatu was-sayfiyatu wal kharifiyatu. Di Mekah itu didapatkan buah-buahan yang berasal pada musim semi, was-sayfiyah musim panas, wal kharifiyah musim dingin, fi yaumin wahidin, pada satu waktu, Pak. Cuma ada di Mekah buah yang ada pada musim-musim tertentu itu bisa hadir dalam satu waktu hanya di kota Mekah. Ya. Buah yang musim semi kan lain-lain biasanya. Buah musim panas lain, buah musim dingin lain. Itu bisa ada semuanya dalam satu waktu hanya di kota Mekah, yakni di kota Al-Haram. Itu merupakan bagian daripada pengkabulan doanya Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana bisa begitu? Ceritanya kenapa bisa begitu? Padahal kan kota Mekah yang kita tahu adalah tempat yang gersang, yang tidak bisa tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi buahnya datang dari mana, Pak? Buahnya datang dari mana? Nah, dijelaskan di sini. Ruwiya anna Ta'ifa, diriwayatkan bahwasannya kota Taif. Tahu Taif di mana? Taif kan tidak jauh daripada Mekah ya. Kalau ikut peta, lihat peta, itu masih bagian daripada kota Mekah. Anna Ta'ifa, bahwasannya kota Taif kanat min madaini Syami fi Urdun. Bahwasannya kota Taif itu pada asalnya dia berada pada bagian negeri Syam, di kota Urdun, di negeri Urdun, di negeri Yordania. Pada mulanya Taif itu letaknya di sana, Pak. Di kota Syam, di negeri Syam, tepatnya di negeri Urdun, di Yordan. Falamma da'a Ibrahimu bihadzal du'ai, maka tatkala Ibrahim berdoa dengan doa ini supaya Allah berikan rizki buah-buahan kepada penduduk kota Mekah, amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam, Allah menyuruh, Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, hatta qata'aha min asliha, sehingga Jibril itu memotong min asliha, daripada pongkolnya. Apa yang dipotong? Negeri Taif yang asalnya di negeri Urdun sana. Dipotong daripada asalnya, daripada pongkolnya. Wa adaroha haulal baiti sab'an. Kemudian dibawa oleh Jibril berpusing-pusing, kata orang Melayu. Berputar-putar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Thumma wada'aha maudi'ahal an. Kemudian potongan itu, negeri Taif yang asalnya di sana itu diletakkan di tempatnya yang sekarang.
faminha aktsaru tsamarati Makkah, dan dari situlah yang paling banyak mensuplai buah-buahan bagi orang Mekah. Di mana? Taif. Makanya agak aneh, Pak. Mekah panas, tapi Taif subur, luar biasa subur. Coba logika di mana yang bisa menjawab itu? Karena ini berkat daripada doa Ibrahim, tempat yang subur yang berada di negeri Syam, di negeri Urdun itu dipindahkan ke tempat yang sekarang, sehingga ketika tempat yang subur itu ada berdekatan dengan kota Mekah, buah-buahan bagi orang-orang kota Mekah itu disuplai daripada sana. Buah-buahannya sangat mudah didapatkan di kota Mekah, walaupun di sana tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Ya, bukan tempat yang subur itu sekitar Baitullah. Tapi buah-buahan, masya Allah. Kalau Bapak pernah pergi ke Tanah Suci kan, kita pergi kemana-mana supermarket pasti banyak buah. Bahkan sekarang ini kalau kita mau cari buah rambutan, ada di sana, Pak. Duren ada juga di sana. Bagian daripada apa itu? Daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, begitu. Baik jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Jadi ayat ini, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, confirm. Hah? Betul. Allah. Jamaah sekalian, dikabarkan tadi satu berita duka lagi. Kita kehilangan salah seorang ulama kita lagi. Seorang ulama Betawi lagi. Allah. Salah seorang guru kami, guru Al-Fakir, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah pasti lebih sayang dengan beliau, tetapi kehilangan besar bagi kita. Beliau adalah salah seorang pakar hadis yang tersisa di Jakarta. Sebelum ini ada Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Beliau sudah dipanggil lebih dulu. Sekarang beliau juga dipanggil oleh Allah. Satu kerugian besar bagi kita, kehilangan ulama yang sangat alim ini, yang beliau juga pernah berceramah di tempat ini. Cucu daripada guru Mughni. Ya Allah, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Semoga Allah terima amal solehnya. Allah tempatkan beliau bersama para solehin. Allah ampuni segala kesalahannya. Dan semoga apa yang beliau telah ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi jariyah bagi beliau. Kemudian kita niatkan Fatihah sekali lagi untuk guru kita Al-Habib Mahdi Al-Attas. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau dengan kesembuhan yang segera dan sempurna. Syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma ighfir li shaykhina wa ustazina wa murabbiyana Almarhum Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa as-sabul abyad minad danas. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musii'an fatajawaz an sayyi'ati. Allahumma shfi marda شيخنا ومربينا الحبيب مهدي الأطاش. اللهم اشفه شفاء عاجلا شفاء تاما شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah.